menjelaskan apa saja itu fungsi psikologi sosial, di sini saya akan menjelaskan pengertian psikologi sosial. Di mana pengertian psikologi sosial adalah merupakan cabang ilmu psikologi yang mempelajari bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku individu dipengaruhi oleh orang yang di sekelilingnya, baik secara aktual, dibayangkan maupun konseptual. Nah, fungsi daripada psikologi sosial terbagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi deskriptif, di mana fungsi deskriptif tersebut merupakan fungsi yang paling besar dalam fungsi psikologi sosial, di mana fungsi tersebut bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena yang terjadi. Nah, fungsi yang kedua itu fungsi eksplanatif, di mana fungsi menjelaskan, di mana setelah fungsi deskriptif tersebut mendeskripsikan suatu fenomena tersebut, nah fungsi selanjutnya itu menjelaskan bagaimana suatu fenomena tersebut terjadi. Jadi ada juga fungsi prediktif, yang dimana fungsi prediktif ini meramalkan atau menebak kemungkinan. Jadi psikologi menebak apa yang mungkin terjadi pada seseorang berdasarkan data yang ada dan perilaku yang sudah terlihat. Contohnya anak yang sering dimarahi. Jadi kemungkinan anak ini jadi penakut atau mudah cemas. Jadi ada juga fungsi kontrol atau interferensi, yang dimana fungsi ini tahap ketika psikologi bertindak untuk membantu, yaitu dengan melakukan interferensi untuk memperbaiki perilaku, mengurangi masalah mental, dan untuk membantu seorang menjadi sehat psikologisnya dan fisik dan logikanya. Contoh dari interferensi itu ada terapi, yang dimana ada terapi CBT, psikoterapi, dan ada juga pelatihan, yang dimana ada coping skill. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Halo, kita next ke pembahasan selanjutnya, yaitu fungsi konseling. Yang pertama adalah fungsi pemahaman. Konseling membantu seseorang memahami dirinya sendiri seperti emosi, kekurangan, kelebihan, dan apa sebenarnya yang ia butuhkan. Yang kedua adalah fungsi preventif, ataupun sering kita sebut sebagai fungsi pencegahan, yaitu konseling membantu mencegah masalah yang lebih besar. Misalnya, sebelum stres menjadi depresi, konseling bisa membantu seseorang mengelola emosi ataupun tekanan yang ia hadapi sejak awal. Yang ketiga adalah fungsi pengembangan, yang dimana konseling membantu seseorang menjadi pribadi yang lebih baik, lebih percaya diri, dan terarah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang kelima itu adalah fungsi penyaluran, yang dimana konseling membantu seseorang memilih bakat, karir, jurusan, ataupun kegiatan yang tepat dan dia minati. Cukup sekian dari saya, next ke pembahasan selanjutnya ya. Selanjutnya, fungsi penyesuaian. Fungsi ini membantu siswa menyesuaikan diri dengan dirinya dan lingkungannya secara baik dan positif. Selanjutnya, fungsi adaptasi. Fungsi ini membantu guru dan sekolah menyesuaikan program belajar dengan minat, kemampuan, dan kebutuhan konseling agar pembelajaran lebih tepat dan sesuai. Selanjutnya, fungsi penyaluran. Fungsi ini membantu konseling memilih ekskul, jurusan atau karir yang sesuai dengan minat dan bakat, dengan kerjasama konseling dan guru. Selanjutnya, fungsi penyembuhan. Fungsi ini membantu konseling mengatasi masalah yang sudah terjadi, baik pribadi, sosial, belajar maupun karir. Caranya, selanjutnya fungsi fasilitasi. Fungsi ini memberikan kemudahan bagi konseling agar bisa tumbuh dan berkembang secara optimal dan seimbang. Selanjutnya, fungsi perbaikan. Fungsi ini membantu konseling memperbaiki cara berpikir, merasa, dan bertindak yang keliru agar menjadi lebih sehat pasional dan bertindak secara benar. Karakteristik konseling yang pertama, konseling adalah hubungan antara seorang konselor dengan seorang konseli dengan hubungan tatap muka. Yang kedua,
konseling dilaksanakan untuk mengatasi masalah. Yang ketiga, konseling bertujuan untuk mengenali diri sendiri, menerima diri secara realistis, dan mengembangkan tujuan. Yang keempat, konseling memberi bantuan kepada individu untuk kesehatan mental, serta perubahan sikap dan perilakunya. Adapun karakteristik konseling yang lainnya, yang pertama, konseling melibatkan dua orang yang saling berinteraksi dengan mengadakan komunikasi langsung. Konselor dengan seorang konseling yang saling berbicara dengan tatap muka. Yang kedua, klien berbicara tentang pikiran-pikirannya, tentang perasaannya, dan tentang perilakunya. Halo teman-teman, di sini saya ingin membahas tentang tipe-tipe konseling. Di mana tipe-tipe konseling ini ada 5. Yang pertama ada konseling pendidikan. Nah, ini adalah jenis konseling yang berfokus pada pengembangan akademis dan pilihan pendidikan individu. Nah, fungsi konseling pendidikan ini membantu siswa atau peserta didik dalam merencanakan jalur pendidikan Anda, mengatasi masalah kesulitan belajar, dan membuat keputusan terkait karir akademis. Yang kedua ada konseling karir. Nah, konseling karir ini bertujuan untuk membantu individu dalam mengidentifikasi minat, bakat, dan kompetensi serta membantu Anda memilih karir yang sesuai. Nah, konselor karir ini memberikan informasi tentang peluang pekerjaan, rencana pendidikan, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan karir. Yang ketiga ada konseling pernikahan dan keluarga. Nah, jenis konseling ini berfokus pada hubungan interpersonal dalam keluarga dan pernikahan. Konselor pernikahan dan keluarga membantu pasangan yang mengalami masalah pernikahan, komunikasi yang buruk, atau masalah dalam keluarga dengan tujuan memperbaiki hubungan dan membantu anggota keluarga berkomunikasi dengan lebih baik. Yang keempat ada konseling kesehatan mental, di mana konseling kesehatan mental ini menyediakan dukungan emosional dan psikologis kepada individu yang mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, atau gangguan makan. Nah, konseling kesehatan mental ini akan membantu individu mengatasi masalah psikologis dan meningkatkan kesejahteraan mental Anda. Nah, yang terakhir ada konseling rehabilitas, di mana konseling rehabilitas ini bertujuan untuk membantu individu yang mengalami gangguan fisik atau psikologis dalam mengatasi hambatan merencanakan reintegrasi ke dalam masyarakat. Nah, konselor akan membantu individu mengembangkan keterampilan dan strategi yang diperlukan untuk hidup mandiri dan produktif.